warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lika Indah Wijayanti, nomor NIM saya kelas B, program studi perbankan syariah. Tujuan saya membuat video ini ingin memaparkan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak. Baik, saya akan jelaskan. Di sini sudah tertera beberapa pengertian tentang akhlak. Dan intinya, akhlak itu ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlakun, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Khuluq adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan eksternal dari khuluq. Suluk adalah ciri dan tanda khuluq. Dan sekarang masuk kepada ciri-ciri akhlak. Ciri-ciri akhlak ada beberapa poin. Poin pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Poin kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Poin ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas. Poin keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Poin kelima, akhlak tidak mencangkup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak, pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak atau moral feeling, dan penerapan akhlak atau moral action. Sumber akhlak, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Dan kita sekarang masuk ke ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ini ada 6 poin. Poin yang pertama, akhlak kepada Allah. Contoh akhlak kepada Allah itu seperti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak maksiat setelah menyesal, menjadi hamba yang taat, rajin mendekatkan diri kepadanya. Poin yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Ada beberapa contoh juga tentang akhlak kepada diri sendiri itu, yaitu jujur, tanggung jawab, berani, disiplin, ramah, sopan, rajin, santun, pintar, tidak mudah putus asa. Poin yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Contoh akhlak kepada keluarga ini yaitu membantu keluarga, kerja bakti, hormat kepada orang tua, sopan dan santun kepada orang tua, tidak membantah perintah orang tua, membuat orang tua bangga. Poin yang keempat, akhlak kepada tetangga. Contohnya, berbicara dengan sopan kepada tetangga, membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan, tidak mengganggu tetangga ketika beraktivitas, memberikan rezeki yang lebih kepada tetangga yang kurang mampu, saling menghargai perbedaan yang ada dengan tetangga. Poin yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Contohnya, jujur dan dapat dipercaya, adil dalam mengambil keputusan, peduli terhadap orang lain, berperilaku etis dalam kehidupan. Dan poin yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan. Sebab salah satu cabang iman dalam Islam adalah kebersihan. Dan ada beberapa materi yang akan dibahas lagi, yaitu mengenai akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedang moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedang moral memandang secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores atau adat istiadat yang mencakup habis atau adat
fardiyah, dan kostum. Moral dibagi menjadi dua macam. Yang pertama moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, dan adat yang mengitari manusia. Dan masuk kepada pembahasan terakhir, di mana akan membahas tentang etika, etikat, dan susila. Etika dan etikat kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Etikat berasal dari kata Prancis etiquette yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Dan sekarang akan membahas mengenai etika. Etika yang pertama, etimologi. Etika berasal dari kata Latin ethikos, yang berarti kebiasaan. Yang kedua, dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Yang keempat, secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Yang kelima, etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Dan adapun beberapa contoh video mengenai etika tentang sopan santun. Yang pertama, etika sopan santun pulang sekolah atau kuliah. Dan yang kedua, etika sopan santun cara duduk. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.